karena katanya perempuan itu mau jadi ibu, mendidik anak harus memiliki fondasi agama yang kuat, katanya seperti itu. Astagfirullah ya. Astagfirullahaladzim. Oh, itu kayak tempat layatan gitu. Astagfirullahaladzim. Itu saya kebetulan ya masuk di PPA Aisyah, saya tahun 2000. Dan saya itu kan ada fikih perempuan, fikih al-ma'un, kemudian ada di khitan perempuan sudah masuk itu kan. Nah akhirnya kan saya harus membaca buku-buku tarjih gitu kan ya. Akhirnya membencandai poligami. Bagaimana pandangan Bu Siti Aisyah? Ternyata memang monogami itu adalah prinsip kan kita utama di dalam pernikahan Islam. Prinsip dalam pengertian keluarga sakinah pun itu adalah keluarga sakinah adalah bangunan keluarga, gitu. Pimpinan Pusat Aisyah atau pimpinan Pusat Muhammadiyah? Ya, pimpinan Pusat Aisyah lah ya. 2, ketua atau anggota? Anggota. Dakwah atau pendidikan? Ya, pendidikan dulu. Pendidikan. Ya, pendidikan tafsir Al-Misbah atau tafsir Al-Azhar? Al-Azhar. Al-Azhar. Buku keluarga sakinah atau adabul mar'ah fil Islam? Ya Allah, dua-duanya ya. Ya, keluarga sakinah. Keluarga sakinah. Sosial atau ekonomi? Sosial. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha atau Maria Qibtiyah? Aisyah radhiyallahu anha. Kaderisasi atau kajian ketarjihan? Kaderisasi. Menulis atau membaca? Apa ya? Ya membaca dulu ya. Bakpia atau geplak? Bakpia. Baca. Suara Aisyah atau suara Muhammadiyah? Hai sobatmu semua, selamat datang di ruang obrolan Ramadan yang khusus menelusuri jejak ulama tarjih. Podcast ini menjadi jembatan naratif kisah hidup, pemikiran, dan keteladanan tokoh-tokoh tarjih dikemas secara santai dan kekinian tanpa kehilangan kedalaman keilmuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobatmu semua, selamat datang di ruang obrolan Ramadan yang khusus menelusuri jejak ulama tarjih. Podcast ini menjadi jembatan naratif kisah hidup, pemikiran, dan keteladanan tokoh-tokoh tarjih dikemas secara santai dan kekinian tanpa kehilangan kedalaman keilmuan. Bersama saya Dewi Umaroh dan rekan saya Ilham Ibrahim. Baik, Us Ilham. Kalau dari kemarin podcast kita kedatangan tokoh-tokoh tarjih dari kalangan laki-laki atau ustadz ya. Jadi saya nggak ada temennya. Nah sekarang kedatangan tokoh tarjih dari perempuan atau kita menyebutnya Sri Kandinya Muhammadiyah. Masya Allah, beliau yaitu Ustazah Dr. Siti Aisyah MA. Ustazah dulu pernah menjadi anggota Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah pada periode 2010 sampai 2015 di Divisi Kajian Al-Quran dan Hadis. Sekarang menjadi Ketua Pimpinan Pusat Aisyah. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustazah kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat walafiat ya. Terima kasih Ustazah sudah menyempatkan waktunya hadir di sini di sela-sela kesibukan. Kita harus sempatkan ya. Harus sempatkan. Karena momen ini langka. Betul. Ya, dan ini nanti akan sangat penting nih bagi sobatmu dapat inspirasi dari Ustazah Siti Aisyah. Ustazah mau bertanya, dulu sebelum menjadi anggota Majelis Tarjih pimpinan pusat, mungkin bisa diceritakan kok bisa menjadi anggota MTTPP, mungkin sejarahnya dari keluarga atau biasanya kita menyebutnya Muhammadiyah kultural atau bukan atau bagaimana Ustazah? Jadi kalau dari keluarga memang ayah saya ya Muhammadiyah sudah simbah-simbah dulu ya. Memang keluarga Muhammadiyah, dan ketika saya lahir ayah saya Pak Sekretaris Muhammadiyah di kota kecil Banjarnegara. Banjarnegara. Ya, itu memang dari keluarga ya.
Meskipun ya dari keluarga Simbah itu ada juga yang NU, punya pesantren, itulah ya. Tapi yang garis lurus istilahnya ya, ini Simbah saya juga yang di Wonosobo itu juga Muhammadiyah. Ibu saya juga Aisyah. Tapi ketika punya putra saya masih Nasyiatul Aisyah ya. Jadi ada foto-fotonya itu masih ikut kegiatan Nasyiatul Aisyah. Saya kebetulan sekolahnya di PGA Muhammadiyah karena ayah saya itu ini mungkin dari satu sisi seperti korban gender ya. Gimana tuh? Gimana tuh maksudnya? Jadi ayah saya itu kalau yang putranya laki-laki itu sekolahnya disekolahkan di umum, di SMP negeri gitu ya. Tapi kalau yang perempuan harus di PGA Muhammadiyah karena katanya perempuan itu mau jadi ibu, mendidik anak harus memiliki fondasi agama yang kuat, katanya seperti itu. Jadi makanya akhirnya saya di PGA Muhammadiyah. Tapi PGA Muhammadiyah pada masa saya itu kebetulan kurikulumnya masih memang mengikuti mu'alimin mu'alimat. Ya, jadi awal ketika masa saya itu bukunya masih bahasa Arab. Ya. Jadi masih bahasa Arab tipis-tipis. Padahal itu tingkat apa sudah SMP. SMP bahasa Arab ya. SMP. Berarti dulu tingkat SMP itu disebutnya PGA, Pendidikan Guru Agama. PGA Muhammadiyah 4 tahun dulu. Nanti PGA-nya itu 2 tahun. Jadi 4 tahun dan 2 tahun. Ya ada Jawahirul Kalam, ya akidahnya itu. Iya. Jawahirul Kalam. Ada. Agak berat itu Bu. Ada Qiraatul Rasyidah yang anunya. Lah yang saya kan ada gurunya tuh bagus ya, gurunya dari Kota Gede sini. Jadi dulu ditugaskan, kan dulu ada Muhammadiyah menugaskan para mubalik ya ke luar daerah, termasuk itu namanya Pak Zuhri ditugaskan ke sana, ya nikah dengan ya memang sama dinikahkan ya dengan keluarga Muhammadiyah. Itu ngajarnya enak banget ya. Jadi bahasa Arab itu pakai Nahwul Wadih. Nahwul Wadih dan tidak terjemahnya masih bahasa Arab itu ya. Jadi saya ingat Qatofa Muhammadun Zahratan. Kenapa kok zaman dulu kan ya suka bunga perempuan ya. Nah, kenapa kok pola sekarang laki-laki. Ya, jadi ya mengenal sedikit-sedikit ya, masih punya dasar. Sampai Nahwul Wadih saya ingat ya sampai jilid 2 sehingga ketika saya kuliah di IAIN gitu tarbiyah jurusan pendidikan bahasa Arab ya, memang sejak kecil saya karena guru saya bahasa Arab itu menarik ya, jadi mungkin saya terinspirasi dari situ. Iya, terinspirasi gitu ya, sedikit punya dasar sedikit lah ya. Jadi ketika di UIN jadi pelajar, bukunya kok sama Nahwul Wadih. Jadi saya rasanya mengulang-ulang gitu lah ya di IAIN itu. Jadi dasar di PGA Muhammadiyahnya memang sudah tapi begitu Kementerian Agama saat itu Departemen Agama ya mengubah bahan pelajaran, mata pelajaran sebenarnya diubah jadi bahasa Indonesia. Sampai tafsir ya bahasa Indonesia, semuanya pakai bahasa Indonesia. Akhirnya ya jadi berkurang ya, menurun ya namanya itu. Saya juga punya saudara Mbah itu mulang ngajar ke tradisi di tempat saya kan kalau habis subuh itu kan sama ngaji. Nah, ada saudara yang putranya itu sebenarnya sekolahnya SMA sekolahnya ya, tapi diajar kitab, membaca kitab sendiri oleh. Kebetulan ada putranya yang perempuan, akhirnya saya diminta untuk nemenin. Saya ingat belajarnya kitab fikih sunnah saat itu ya. Sabik bukan ya? Saya sabik ya, masih dalam bahasa Arab itu. Berarti memang Bu Ais ini sejak masa remaja itu sudah dikenalkan dengan kitab kuning lah ya Bu? Ya itu ya, meskipun ya belum mendalam banget ya karena dengan di pesantren gitu ya. Terus kebetulan Ibu Aisyah di tempat saya itu ada Nyai Aisyah ya. Kebetulan Simbah istri adik Simbah saya itu pengajiannya Isya itu setiap hari. Setiap hari jam 2 sampai asar sampai jam 4. Jadi saat itu kan kalau
kantor itu kan selesai jam 1 jam 2. Satu. Nah, itu dari kantor mereka langsung ke pengajian Aisyah itu. Di Banyak mana itu itu Ustazah? di Banjarnegara, di Banjarnegara. gedung Aisyah. Oh. Jualan dari pasar itu juga. Ngajinya apa tafsir? Wah. Ya, tafsir dan dibaca. Beliau itu bacanya a'udzu dalam bahasa Jawa ya. A'udzu nyuwun pangreksa kula billahi dumateng Gusti Allah minasyaitani saking Wow. pangeridunipun setan ar-rajim ingkang dipun tebihaken saking rahmatipun Gusti Allah. Paham ya. Gus? Nah, Nggak Tidak paham. tahu. Ibu-ibu itu dari rumah sudah bawa buku. Jadi ibu saya itu punya buku tebel-tebel itu. Iya. Nanti yang nuliskan ayah saya tulisnya bagus ya. Terus nanti kalau ngaji itu ibu-ibu tinggal nulis Arapegon itu. Oh ya. Ya, jadi kan iya, ya iya. Arapegon. Sampai sekarang masih ada itu tinggalan Iya. dari Arab. Ya, itu tradisi di Oh, tempat kami tapi itu. menarik sekali Ustazah itu. Orang-orang yang bahasanya memang masyarakat umum Iya, ya, tapi heeh. mereka semangat sekali untuk mengikuti pengajian tersebut. Iya. Kira-kira ada apa ini? Memang kondisi masyarakat di sana Iya. memang tingkat keagamaannya yang tinggi atau ada sesuatu di sana? Atau mungkin terpengaruh oleh Muhammadiyah yang kan kalau pengajian selalu rame-rame. Betul. Ya, tapi saya pikir itu memang apa ya lingkungan ya. Lingkungan Jadi ya. di tempat saya itu kan termasuk apa ya keberagamaannya bagus lah ya, kuat Muhammadiyah. Jadi nama kota kecil saya di Banjarnegara itu 3 organisasi Islam itu kuat semua. Ya, Muhammadiyah biasanya di kota gitu ya, dekat alun-alun, berat alun-alun itu ada SMP Muhammadiyah. Sekarang nama SMP dulu PGA Muhammadiyah, saya sekolahnya di situ. Tuh, terus nanti di agak dekat pasar itu ada Syarikat Islam. Masih ada ya SI? Iya, dulu itu kuat di tempat saya itu. Bahkan sampai ke desa-desa gitu ya. Dengan Syarikat Islam kan dari sisi paham agama berdekatan ya. Iya. Berdekatan, nggak ada beda. Tapi nanti kalau di pinggir itu ada pesantren kuat Al-Fatah itu NU gitu ya. Jadi tradisi itu dari bapak. Dari ibu itu asli Wonosobo. Di sana itu ada desa kecil namanya Kalibeber gitu ya. Yang kemarin ibu-ibu dari mana kota Jogja, rombongan itu MPK sekota Jogja sama MPK Jogja itu rombongan studi tiru istilahnya, studi inspiratif dan di sana mayoritas NU. Ada pesantren yaitu kebetulan yang ngasuh ya adik simbah saya, pesantren tahfidz Quran. Tapi saya ingat betul saat itu saya kalau libur sama orang tua langsung dikirim ke desa. Ya, kalau dulu apalagi Ramadan kan 1 bulan ya, Betul. langsung dikirim ke desa. Lah di tempat saya itu ya itu habis subuh kalau di tempat simbah saya karena simbah saya menekuni bahasa Arab ya, jadi dulu jadi belajar Al-Ajrumiyah, Alfiyah. Itu kalau jadi orang desa situ habis subuh kalau mau belajar bahasa Arab masih bahasa saya. Nanti kalau yang Al-Qur'an tempat adiknya dan jadi di desa suasananya itu seperti itu. Mungkin karena itu ya jadi ada seneng gitu aja. Dari keluarga tokoh agama ternyata. Ya biasa aja, cuman memang menekuni ya. Insya Allah. Ya. Berarti memang di masa kecil Bu Ais ini hidup di lingkungan keluarga Muhammadiyah, tetapi juga tidak lepas dari nilai-nilai tradisional tadi kan. Belajar Alfiyah, belajar Jurumiyah, belajar Jawahirul Kalam malah. Iya, kalau di Kalibeber itu kan tradisi malam Jumat, ribaan itu ya. Oh masih ikut Bu? Iya, saya dulu ikut ya karena tetangga misalnya tempat simbah saya enggak ya. Tapi kan tetangga saudara malam Jumat ya, terus saya disuruh ikut sana. Nah itu kan ada serekalan istilah ya. Asyraqal Badrul kan sama berdiri gitu. Oh, iya. Yang kayak merasakan kedatangan. Saya kan nanya simbah saya, ya udah ikut menghormati, ikut berdiri, cuman jangan diyakini kalau ada kehadiran Nabi. Itu menghormati takzim saja gitulah ya, menghormati Nabi. Jadi pelajaran penting Ustaz Uma. Jadi kalau kita memang hidup di wilayah yang multikultural, ya kita berarti harusnya lebih toleransi lah dengan keyakinan masyarakat. Makanya saya nada-nada sholawat itu ya
masih anu ya kan nada-nada selawat itu masih. Sekarang kan kalau ya kalau ada sholat jadi karena sudah kecil ya, Iya, dan itu sudah memasyarakat ya. Nah, jadi ya hafal sehingga dulu saya kan ngajar di Uncok ya, Cokro Aminoto. Ada teman saya juga punya punya putra, akhirnya kan akikoan. Akikoan, ibunya dari Maluku punya tradisi itu. Nah, suruh ke zibaan itu. Nah, saya juga bisa. Teman-teman, Bu Siti Aisyah orang Muhammadiyah zibaan, wah. Pinter salawat katanya. Saya ya, dan di kampung saya ketika saya tinggal di Jogja, kan di Lorel Kulon Kali istilahnya, Utara Stasiun Tugu, Bulan Parejo, itu kan tradisi kejawannya kuat, yang nyajen, yang kuat itu ada satu masjid ya, yang itu memang orang nggak tahu, tapi itu aswaja ya, aswaja, tapi nggak dengan secara eksplisit itu NU itu enggak, tapi tradisinya aswaja. Jadi begitu datang ini, terus ada orang tetangga itu istilahnya selapanan kalau dulu ya, selapanan itu kan bayi lahir. Selapanan itu ngundang kelompok itu. Ya terus saya, karena tetangga saya ikut, oh ini ternyata gini ya. Nah, sehingga saya di sana ya berusaha bagaimana istilahnya buat bukan tradisi baru tapi kebiasaan gitulah ya. Karena biar pengajiannya itu ya tidak terasa kering, tidak gitu ya. Saya akhirnya memang nyusun senandung zikir istilahnya. Kayak gimana tuh maksudnya senandung ya misalnya zikir? Gini, ya lagunya biasa ya, nadanya itu biasa. Jadi misalnya kan diawali astagfirullah ya. Astagfirullahaladzim. Itu kayak tempat layatan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Saya susun banyak itu. Sampai ada juga subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Ya saya tulis yang maksur-maksur gitu loh ya. Terus nanti yang terakhir doanya Nabi Adam alaihissalam itu. Rabbana ya Rabbana itu ya. Rabbana ya Rabbana itu. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya lagu itu dapatnya dari Bibi Aisyah yang Rabbana Dzalamna. Jadi tempat saya itu ada musola Aisyah. Saya kecil itu dari musola Aisyah. Di Banjarnegara? Iya, ada musola Aisyah, katanya itu didirikan sebelum saya lahir aja sudah didirikan. Tapi memang pada masa itu musola Aisyah itu ada di mana-mana loh Bu. Ada yang pertama kan di Kauman, yang kedua di Garut. Iya, terus yang ketiga di Karangkajen. Iya. Kemudian di Pulau Sumatera juga ada. Ada. Kebetulan saya meneliti soal tempat saya ada itu. Jadi saya kalau maghrib sampai isya itu di musola sama ibu saya nggak boleh pulang. Kalau terus pulang rukuh nggak boleh dilepas. Pokoknya itu kan waktu-waktu ngaji ya. Kalau itu. Jadi sama ibu Aisyah itu diajari nadom-nadoman gitu lah. Lah ketika kita di Jogja ketemu Bu Mahsunah, Bu Hadiroh ya, Bu Ham, ketika ketemu kok nadanya sama. Jadi terus ada nyanyian-nyanyian yang bahasa Jawa itulah ya. Kan misalnya gini, ada eso udo gununge pating renggono, nggak tahu ya. Saya tanya lir-ilir. Gendo ojo ngantuk kayak adane wis nyelo itu loh. Itu ternyata ketika ketemu ibu-ibu, kan kita pernah ke Malaysia ya. Dari Malaysia ke Singapura itu naik mobil kan. Nah, di mobil itu ya Allah Bu Soimah. Berarti yang saya pikirkan
Bu Saimah dari Solo ya, Batira Jogja, saya Banjarnegara. Kok punya apa kebiasaan ada Iya. yang sama? Ini kan berarti saat itu Aisyah sudah Betul. mana Terkoneksi antar iya, daerah berarti. dakwah tabligh Aisyah Iya. seperti itu udah kemana-mana itu. Betul. Ya Allah itulah. Oke. Sampai kemudian menjadi anggota MTTPP bagaimana Oh Ustazah? iya, kalau itu saya kebetulan ya masuk di PP Aisyah saya tahun 2000. Oh, Saya itu masih anggota divisi pelatihan di majelis Mas Said masih BKPSDI ya, apa ya, kalau lupa anunya, iya, Kak. nggih, BKPSDI itu pengembangan sumber daya insani. Saya masih di situ. Kemudian sama PP Aisyah kalau ada acara majelis tarjih saat itu, kemudian saya kadang-kadang diutus. Nah, sehingga ini terus ya itu karena kebutuhan saya tinggal di mana? Di Lorel Kulon Kali itu. Ya ketika saya pertama kali tinggal di situ, ada orang meninggal, tetangga saya meninggal laki-laki. Laki-laki, terus suami saya bilang, sampean takziah dulu karena saya kerja saya takziah. Di situ sudah karena laki-laki saya nggak ikut mandikan kan, ya udah yang mandikan. Saya duduk bersama Pak Kaum. Nah, nggak lama terus ada ibu-ibu jarian, bayaan, belum ada yang pakai kerudung saat itu. Bilang, Pak Kaum nika pon kula rukti mangsolati. Sinten Bu? Ternyata itu yang mandikan orang Katolik, bayangkan. Jadi bukan mahramnya orang Katolik ya. Saya akhirnya kan cancut ya. Nah akhirnya kan saya harus membaca buku-buku tarjih gitu kan ya. Akhirnya jadinya bukan buku tarjih. Apalagi kemudian diutus ya, senang banget ya. Diutus untuk mengikuti kegiatan. Termasuk saya ingat dulu sudah pernah ada kegiatan tentang ulama perempuan, siapa perempuan itu ketemu Pak Wawan itu pertama itu di situ. Ya banyak sering diutus itu. Kemudian lama-lama ya mungkin karena interaksi itu ya, hanya ketika tahun 2010 ya saya dimasukkan di divisi Al-Quran dan Hadis ya bersama Pak Amin saat itu Pak Muhammad Amin ya, Dr. Muhammad Amin Allahumma irahmahu, beliau sudah wafat. Ya saat itu memang inisiasi untuk menulis tafsir kan, nulis tafsir. Jadi ya kami terlibat, termasuk dapat bagian juga nulis tentang apa ya saat itu, tentang waris ya, surat An-Nisa pernah awal, surat An-Nisa ada tentang An-Nisa ayat 6, tentang pendidikan anak, tentang waris juga. Tapi juga terlibat bersama Mas Ali Aulia, Allahumma yarhamhu, Mas Zikron, itu masih Pak Ustadz Hamzah segala macam itu. Jadi ya terlibat itu dan Pak Amin luar biasa ya, Allahumma yarhamhu, beliau tertib, disiplin, termasuk transliterasi ya. Beliau yang nyusun transliterasi untuk tafsir At-Tanwir. Iya, artinya periodenya beliau ya, termasuk tidak harus mengikuti transliterasi resmi ya. Maka kan terus hak itu hak di titik di strip underline tidak. Masih ada short, masih SH, masih ada segala macam. Itu adalah yang penting konsisten tidak itu adalah bersama Pak. Berarti Bu, penyusunan tafsir At-Tanwir itu terjadi ketika Ibu jadi divisi ini ya awalnya? Salah satu saya ya, jadi periodenya Pak Amin itu. 2010 itu berarti jadi program kerja bahasanya gitu. Iya, program kerja dari divisi kajian Al-Quran dan tafsir Al-Quran dan hadis. Iya, dari MTK sendiri kan ya amanat PP Muhammadiyah ya untuk menyusun itu. Tapi kan memang tidak mudah ya. Akhirnya saat itu ya baru jilid 1, juz 1, kemudian akhirnya alhamdulillah juz 2, jilid 2 lah ya. Tapi tidak hanya juz 2 karena menyelesaikan Al-Baqarah kan. Ya, kemudian saya pertama kali mengikuti Munas ya itu di Malang. Ya saya senang banget ya. Aduh terima kasih bisa kan bayangkan ulama-ulama Muhammadiyah namanya elit gitu loh ya, elit ya bisa utusan dari PP Aisyah ya Malang. Sama Bu Susi gitu ya, kalau Bu Evi dan sama Bu Susi, kalau Bu Hamamah ada
Kalau yang di Malang itu yang saya itu tapi Bu Hamamah Malang sebelumnya ya 85 mungkin. Bu Hamamah itu sudah Bu Hamamah 8 yang ketika keluarga Sakinah pertama itu Bu Hamamah sudah ya. Jadi pengalaman luar biasa itu sampai sidang jam 2 malam ya. Wah, kok bisa? Ini Kan mau Sidangnya sampai jam 2 ya ketika membahas itu ya fatwa tarjih tentang bank. Nah, Wah, iya. kan maunya diangkat dari fatwa untuk keputusan kan, tapi bahasan dari saat itu kan memang harus bulat ya. betul. Jadi itu ya saya senang banget mengikuti dan saya itu kan ada fikih perempuan, fikih al-maun, kemudian ada di khitan perempuan sudah masuk itu. Oh ya, karena di fikih perempuan ya, termasuk di khitan perempuan di fikih perempuan. Terus ini tanawo ya. Saat itu kan antara salam itu assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di HPT 1 kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kan Pak Prof Samsul ya nulis makalah panjang lebar itu. Hanya kan ada beberapa tanawo saat itu di Malang ya, tanawo jahar atau sir yang semula kan sir itu ya akhirnya tanawo itu yang sana. Yang kedua setelah itu ya terus ikut yang di Palembang lah. Yang di Palembang itu kebetulan kan kami ditugasi untuk merevisi tuntunan menuju keluarga sakinah yang sudah disusun di Malang ya, sudah diterbitkan karena eranya kan sudah beda. Betul, ya kan 89 kan eranya sudah beda. Hanya kami ditugasi dan itu memang betul-betul kita ada tim di ada beberapa termasuk Bu Latis ya, Bu Alim saat itu yang ya Bu Susi lah, Bu Susi dengan saya ada beberapa dan kita siapkan mulai dari halakoh ya, saya kan baru awal ya itu sampai kasih Pak Sam Bu Aisyah itu transliterasinya kan belum paham saat itu yang dipakai jadi kasihan Pak Samsul itu. Jadi mulai dari halakoh di Unadal Jawa ya kita seperti ujian skripsi disertasi malah ya di banyak orang itu akhirnya ya sudah kemudian kita tuliskan, kita jadi hanya dibawa ke Munas di Palembang. Saat itu ya kita ya ada agak ketir-ketir ya karena banyak hal yang beda dengan paham selama ini ada. Apa itu? Misalnya pencatatan perkawinan. Itu kan sudah ada fatwa. Ada fatwa, kemudian kita sengaja kita masukkan. Masuk kita di situ ada prinsip-prinsip perkawinan. Salah satunya ada perkawinan ibadah, ada mitsaqon ghalidho, pencatatan perkawinan, ada al-qiwamah itu kan, penanggung jawab dalam keluarga. Jadi kita tidak istilahnya pemimpin ya, tapi karena qiwamah Prof Samsul ya itu penanggung jawab dalam keluarga termasuk perkawinan anak tidak dianjurkan. Itu saya ingat betul Pak Samsul, Bu Ais kenapa nggak ngambil dari An-Nisa ayat 6 ya. Loh, ini kan tentang anak yatim itu kalau nggak salah ya. Yang pengelolaan rusda. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah itulah itu di sana kan ada rusda. Oh iya ya, itu usul Pak Samsul. Hanya semula kan landasan Qur'annya apa itu? Nikah anak-anak yang tidak dianjurkan. Karena kita kan bahasannya tentang hadis itu, hadis yang Aisyah nikah usia 6 tahun, kumpul dengan Nabi usia 9 tahun. Yang itu kan kita diskusikan bahwa itu tidak kuat hadisnya, meskipun akhirnya yang tulisannya Pak Rafiq kan sebenarnya ada pro dan kontra ya. Tapi meskipun yang pro bahwa hadis itu bisa dipegang gitu ya, tapi kan dua-duanya sama. Sama apa? Bahwa Aisyah nikah itu bukan masih anak-anak. Meskipun tapi dia sudah dewasa. Itulah ya. Itu kesimpulan dari buku Keluarga Sakinah. Kalau Keluarga Sakinah ngambilnya yang itu tidak kuat. Kalau yang itu nunjukin bahwa Aisyah sudah dewasa di buku apa ya, Bu? Perlindungan itu anak. Tulisannya Mas Rafiq. Iya. Ya kan, Mas Rafiq kan tentang itu. Tapi setelah saya baca,
itu ternyata dua-duanya itu tetap berpendapat ya, ada konteksnya bahwa Aisyah itu ya udah dewasa Sudah saat dewasa. itulah ya. Oh. Karena dia kan aktivis ya, berbanyak menghadapi problem-problem, akhirnya kan dia lebih cepat dewasanya udah gitu ya. Jadi yang titik tekannya itu bukan umurnya Aisyah Iya, tapi tapi rusydah dari itu kan, rushdahnya. ya kan. Kematangan mental kan. Kuwatul fikr, ya kan, wa kuwatul mal, ada kematangan berpikir. Iya. Lah kalau dalam psikologi, kematangan berpikir itu kan muncul setelah kematangan fisik kan. Iya, Ya, betul. kesehatan yang ada dan sebagainya. Yang kedua kan tentang monogami, misalnya itulah ya. Karena apa? Saat itu ternyata yang milih komisi keluarga sakin itu banyak. Paling banyak. Jadi kami ibu kan, ya Allah. Terus ketuanya kan Bu Arsiti, saya itu masih ketua Sikes ya. Iya, tapi alhamdulillah ternyata dikuatkan. Bukan jadi nggak punya masalah. Ternyata memang monogami itu adalah prinsip kan kita utama iya, di dalam pernikahan iya, Islam. prinsipnya, tapi bukan berarti kita ya artinya ada konteksnya lah kenapa itu boleh gitu kan ya. Kenapa kan bukan berarti tidak melarang ya kita, tapi kita menempatkan itu prinsipnya adalah monogami. Ya sehingga ya monogami. Ya semua anggota keluarga harus berusaha gitu kan ya. Jangan sampai pintu-pintu poligami itu terbuka. Gitu kan ya. Betul. Bu Mama itu menyampaikan, itu ibaratnya ya pintu-pintu kalau di pesawat itu kan ya ada pintu darurat. Jangan sampai itu terputus. Kalau tohnya terpaksanya dibuka, maka harus izin istri dan pertimbangan anak-anak. Nah itu ya. Dan ternyata itu bahkan dikuatkan yang perkawinan anak itu. Ada ulama yang saat itu mengusulkan bahwa menguatkan bahwa hadis itu terjadinya adalah ketika masih di Mekah. Nah, bahkan Mekah itu kan masih masanya masa penguatan akidah, akhlak, belum masa tasyrik, gitu kan? Kalau masa tasyrik kan di Madinah. Karena itulah maka menurut beliau itu tidak bisa dijadikan landasan untuk menetapkan tasyrik atau hukum, itulah. Jadi akhirnya memang dikuatkan. Jadi ini kan, Bu, ada sejumlah keputusan-keputusan yang memang dapat dikatakan sensasional ya. Pertama kan tentang tadi prinsip utama menikah dalam Islam adalah monogami. Kemudian tidak boleh menikah perempuan di usia dini. Kemudian tentang khitan perempuan tidak boleh. Kemudian tentang poligami mungkin dalam beberapa ini, tapi sangat tidak dianjurkan. Ini kan sangat tema-tema yang sangat sensasional. Reaksi ketika sidang bagaimana Bu suasananya? Ya itu yang semula kami khawatirkan ya. Tapi saya sampaikan tadi ternyata memang mulus. Ternyata nggak ada yang kayak protes. Bahkan sebenarnya menguatkan. Menguatkan itu. Itu ya. Jadi malah saya alhamdulillah gitulah ya. Bahkan itu jadi ternyata ya kita paham lah ya. Ulama-ulama tarjih itu kan ya pikirannya maju gitulah ya. Termasuk juga yang poligami bapak-bapak gitu ya. Iya. Tapi Bu misalkan begini, ini kan sering ada tuh membencandai poligami. Bagaimana pandangan Bu Siti Ais? Mencandai kayak seperti ini, istri baru satu atau kayak ya ujung-ujungnya tuh untuk ngejokes. Tapi tentang poligami itu bagaimana Bu Rensi? Ya, kalau kita sebenarnya ya nggak pantas, nggak etis lah ya kalau di kita kan nggak ada jok-jokan seperti itu ya. Ya justru ya masalahnya kita itu kurang sosialisasi ya. Kurang sosialisasi. Jadi kalau disosialisasikan bagaimana memaknainya, bagaimana konteksnya. Dan sebenarnya hal itu terutama di kalangan perempuan ya, itu kan sebenarnya hal yang memang sudah menjadi pikiran dan hati itu kan sebenarnya itu ya. Hanya saja karena fikih itu seperti ini, sehingga ya itu agama gitu kan ya, nggak bisa diprotes gitu loh. Nah, sehingga padahal kan harus mana yang syariah, mana yang fikih. Nah, fikih kan itu bisa berubah gitu kan ya sesuai dengan seperti itu ya. Dan sebenarnya yang itu kan sudah ada di fatwa, ya kan? Ya, kan sebenarnya sudah ada tentang nikah anak sudah dari fatwa, pencatatan perkawinan juga sudah ada di fatwa, sehingga dengan dimasukkannya
ke tuntunan menuju keluarga sakinah, maka itu menjadi kuat, menjadi keputusan. Iya. Hanya saja memang tidak tersendiri ya, Iya. tidak dibahas tersendiri, tapi jadi bangunan ya integral dalam keluarga sakinah. Sehingga itu kita masukkan dalam pengertian keluarga sakinah pun, Betul. itu bahwa keluarga sakinah adalah bangunan keluarga, gitu, yang bangunan keluarga yang didasarkan perkawinan yang sah gitulah ya. Iya. Dan dicatat di depan petugas pencatat nikah. Itu kan dan untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian, nanti kan seperti. Jadi itu sehingga sering, loh kalau gitu nikah siri nggak sakinah toh katanya. Ya paling nggak mengurangi lah. Nah ya masa nikah itu harus aklinun nikah gitu kan ya udah diumumkan. Masa dirahasiakan. Dan pasti perempuan itu pasti minta gitu kan. Dan yang jadi masalah kan akhirnya gitu, ya kan? Jadi masalah karena kemudian semula mau tapi kemudian lah ingin dicatatkan, diresmikan. Itu kan harus bicara dengan istrinya, semula enggak. Padahal namanya asyura, musyawarah itu kan harus ada ya. Gitu, masa mitsaqon golizo disebutnya juga. Iya, mitsaqon golizo masuk prinsip itu. Iya. Ikatan yang kuat. Ya, makanya nggak boleh siapapun untuk melepas ikatan itu. Apa yang disampaikan Bu Ais ini sangat penting sekali. Pertama, jangan mempencandai soal-soal poligami, misalkan kapan mau nambah istri, itu sangat tidak etis ya Bu. Yang kedua tentang memang nikah siri itu di dalam Muhammadiyah sangat-sangat tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tapi tantangannya juga berat ya. Kapan kami itu ada kegiatan majelis tabligh Ketua PPA Aisyah itu Qaryah Thayyibah di satu tempat ya. Ternyata di sana itu ada agen nikah siri. Aduh, di mana Mbak ada agen nikah siri? Dan itu di media sosial di beredar itu ya. Dikomersilkan berarti Ustazah? Iya, saya nggak mengatakan komersilkan ya, tapi itu memang bayar. Dan bayarnya lebih mahal daripada bayar mencatat pernak. Itulah. Bayarnya 1 juta atau berapa? Kalau mencatatkan dia itu kan nggak sampai itu, paling 600 atau berapa itu kalau bedol ya. Bedol artinya kan kalau anunya dipanggil, tapi lalu kan, lah itu kenapa kok agen nikah siri dapat sertifikat lagi? Lah mbak sekalian akte nikah kan gitu. Iya. Daripada sertifikat dari lembaga-lembaga jelas, mendingan langsung ke KUA ya jelas aja. Dia punya agen nikah, jadi ada IO-nya segala macam itu ya. Ya akhirnya memang ibu-ibu Aisyah ya udah kita dampingi gitu kan untuk bisa mendapatkan akte nikah. Saya bilang hanya saja yang didampingi jangan yang poligami. Yang poligami itu artinya kan kalau mau dampingi ya harus diberitahukan juga istri yang sebelumnya ya kan kita nggak tahu poligami yang kedua atau ketiga atau keempat nanti istrinya ya karena memang kalau ada ya bukan berarti melarang ya tapi berat itulah ya itu memang berat dan orang kan sering mengatakan itu sunnah poligami. Karena poligami Nabi itu kan memang syariat ya untuk menetap syariat dan itu juga berat. Ya, Nabi sendiri kan juga kan. Ustazah tadi kan sudah disampaikan ya bahwasanya dari Aisyah maupun Muhammadiyah banyak membahas terkait fikih perempuan dan ini sangat berguna sekali bagi kita para perempuan pada saat ini. Harapan Ustazah di masa depan ini kan permasalahan perempuan pasti semakin kompleks ya, akan semakin banyak sekali permasalahannya. Dari Aisyah maupun dari Muhammadiyah nanti ada kontribusi apa yang kiranya perlu diperbaiki terkait fikih perempuan? Ya, fikih perempuan sendiri kan kalau yang keputusan Malang itu kan masih nunggu tanfid ya. Ada eranya itu ya. Saya pikir masih bagus ya menjawab permasalahan gitulah ya. Biasa memang kalau ada hal-hal yang baru itu kan kita ada ruang fatwa gitu ya. Lah ini Aisyah sendiri sekarang kan periode ini kan namanya kalau dulu hanya majelis tabligh. Sekarang kan majelis tabligh dan ketarjihan. Karena yang di kita sendiri masih jarang sekali yang keputusan tarjih, fatwa tarjih untuk disampaikan. Terus misalnya pengajian berkaitan dengan iman pun misalnya ya.
Padahal HPT 1 kan kitab iman yang pertama kan, ya kan? Betul. Kitab iman kan pertama, mestinya kan itu juga jadi materi untuk tabligh gitulah yang masuk ke situ. Apalagi yang masalah berkaitan dengan hukum lah. Sehingga memang kami ini kan ada konsultasi di Tarji, ada juga ya konsultasi agama. Kami ada konsultasi agama dan keluarga. Jadi hal-hal yang kira-kira memang belum ada gitu, maka kita mintakan ke Majelis Tarji. Kapan kan kita halakoh ya, misalkan ada stem cell, Bang ASI gitu kan ya, terus embrio untuk bayi tabung itu kan, ya karena itu ada masalah dengan kita. Kemudian kita mintakan ya, kita diskusikan, kita mintakan minimal fatwa lah ya, kemarin kan fatwa. Kan misalnya ini juga ya karena perkembangan terus ya, perkembangan terus ya. Jadi misalnya keluarga berencana itu udah lama kan? Iya, lama. Keputusan masa Prof. Asmuni. Iya, artinya kan keputusan sudah lama. Sekarang kan pemerintah itu kan istilahnya KB mantap itu kan? KB nggak tahu malah saya. Ya, jadi itu kan ada metode ber-KB, tapi memang Muhammadiyah keputusannya kan tidak sampai ke metodenya ya, alkonnya nggak sampai, ya prinsip-prinsip dasarnya. Ya sebenarnya kalau mantap itu kan pakai vasektomi, tubektomi gitu ya, IUD misalnya itu ya, tapi yang lemahnya lah itu di keputusan itu kan menyampaikan bahwa keluarga berencana yang tidak dibenarkan adalah kalau satu mengikuti keluarga berencana tapi karena tidak mau punya anak. Child free sekarang ya. Nah itu mah nggak boleh ya, karena memang bagaimanapun anak ini kan bagian dari peran-peran khalifah kan ya. Bayangkan kalau nggak punya anak terus generasi terputus itu kan ya. Yang kedua menolak child free saja ya. Ya kalau melihat keputusan itu ya, itu kan udah lama kan keputusan. Yang kedua dengan mengubah organ-organ reproduksi seperti vasektomi, tubektomi. Saat itu teknologinya kan dipotong, kan berarti mengubah, nggak boleh. Nah sekarang ada vasektomi, tubektomi nggak dipotong katanya sekarang. Rekanalisasi hanya diikat, masih bisa dibuka. Nah saya menyampaikan ya, maksudnya kalau itu tidak dipotong berarti kan menurut keputusan itu boleh. Boleh. Tapi di bawah itu maunya yang jelas gitu. Nah, sehingga akhirnya kan kita akan bicarakan itu. Jadi ini kan kemarin Aisyah kan sudah ada temu ulama ya, temu ulama, dan itu kan rencananya akan menyusun ya nanti sebelum milad kita akan ketemu nasional lagi untuk tafsir tentang perempuan, kan sudah ada tafsir At-Tanwir ya. Nah kita akan kumpulkan lah ya, biar mudah kan artinya gitu loh, tentang perempuan apa gitu kan. Yang kedua juga tentang fikih kesehatan reproduksi misalnya, kan ada tersebar di mana-mana kan, ada fatwa dan inilah. Kalau itu dijadikan satu itu kan untuk mempermudah, menyusun secara tematis ya. Ya mempermudah, dan ini memang tugas kami juga sebenarnya tugas mubalighat Aisyah untuk menyampaikan dengan bahasa para mubalighat yang bisa diterima masyarakat tentang fatwa dan keputusan tarjih itu, karena ini luar biasa itu ya, yang memang orang memang dan apalagi ini mau Ramadan misalnya ya, kan orang masih kalau itu tentang perempuan, yang bicara perempuan itu kan karena yang ngalami kan beda. Yang haid sakitnya, yang melahirkan sakitnya, berikan ASI gitu, masa ini yang baik ini kalau tapi kan akhirnya ya memang itu harus nah apalagi ini yang Ramadan ini kita di Majelis Tabligh ya menyampaikan pokoknya untuk pengajiannya selama satu ini sudah kita ngaji kan tafsir tentang Ramadan sudah ada di jilid 2 itu ya, Al-Baqarah 183. Itu kan luar biasa yang jarang dikaji gitu kan. Makanya di Ramadan ini kita minta untuk kaji tafsir di samping ya tema-tema buku-buku di materi di buku tuntunan Ramadan ya. Dan itu kan
hadis-hadisnya kan juga banyak ya, kurang diangkat ya. Apa itu nada lisoim farhatani itu kan ada ya. Farhatun itu kan inda iftarihi ya, farhatun hina yalqa rabbahu itu jarang nah itu kalau itu satu hadis ini kemudian disampaikan, ini terus nanti sampaikan, ini ada di buku ini kan nanti. Menarik sekali, banyak sekali program dari Aisyah ternyata ya. Ya Ustazah, terakhir sebagai seorang perempuan, sebagai tadi Sri Kandinya Muhammadiyah ya Ustazah Aisyah, Siti Aisyah ini terkenal sebagai aktivis Aisyah, juga aktivis Muhammadiyah, bisa menulis tafsir, kemudian pengkaderan juga aktif, akan tetapi peran sebagai keluarganya juga tidak terabaikan. Suaminya, suami dan anak-anak itu mendapatkan perhatian yang sama besarnya dengan perhatian sebagai seorang aktivis di Aisyah. Mungkin pesan untuk kami Ustazah sebagai kader Muhammadiyah maupun Aisyah terutama perempuan, bagaimana kami bisa menjalankan dua peran ini secara sekaligus tanpa ada yang dikorbankan? Ya, saya pikir memang kalau nikah ya kan kenapa ada kafaah ya, sekufu gitu ya. Sekufu artinya khususnya kan sekufu dalam hal kalau berkaitan dengan agama lah ya, bagaimana tentang di samping pemahaman kan juga praktik-praktik keberagamaan. Ya, saya pikir ya dialognya ngomong dalam keluarga ya, keterbukaan itu ya. Jadi kalau pengalaman saya memang saya kebetulan suami saya bukan ahli agama ya, karena dari teknik. Tapi dia komitmennya lebih kuat. Ya kalau lebih komitmennya ke semangatnya. Tapi namanya di kampung itu kan mesti bapak-bapak. Ya kan? Iya. Jadi kalau sekarang kan udah enak ya, ada khutbah sholat gerhana, itu kan udah ada ya. Saya dulu suami saya kalau gawe ke itu. Tadi ya dulu saya buat, tapi kalau sekarang kan udah ada, kita kasih saja lah ya, kita aturi gitu. Doa juga sering ini mau tuliskan doanya gitu. Kalau ada saya kasih yang komputer saja nggak mau, yang tulisannya sampean gede katanya. Istri yang ngasih bahan. Ya memang proses ya. Proses awal ketika ya memang harus banyak dialog, tapi lama-lama ya sudah kita karena dalam keluarga kita nggak, ya alhamdulillah suami saya itu dari keluarga yang kebetulan dia itu kakak-kakaknya udah keluar ya, dia kan kecil di rumah di desa, itu sering bantu ibunya masak gitu ya. Nah, jadi sudah biasa, tidak ada masalah. Apalagi anak saya lebih senang sambal bapaknya dari sambal ibunya. Malah suka sambal ibu. Ya, tapi komunikasi terus ya, memahami. Ya kalau dulu suami dari teknik kan hitam putih ya. Iya. Enggak, orang ini enggak boleh ini. Kalau saya dengarkan dulu. Saya dengarkan. Saya enggak menolak, enggak apa, saya dengarkan. Tapi nanti ketika kita ngomong-ngomong, diskusi, saya ngomong ini. Ya beliau diam saja, mendengarnya terus setuju. Malah kadang-kadang itu sekarang lebih ya, artinya saya mohon maaf, tempat saya itu kan Masya Allah ya, sama itu di kampung saya, apalagi sekarang anak-anak, ya Allah, anak-anak itu ke masjid, taraweh, tapi habis taraweh nanti pergi, dekat stasiun itu kan ada. Nah kalau dia ya, tapi saya ngomong, ya misalnya ada juga yang naudzubillah ya, perempuan sekolah itu saja masih saya sudah hamil misalnya. Iya, sekarang banyak. Sampai gregetan itu, Mbak mana ibu dikasih pakai alkon itulah ya. Lah saya kan ya nggak boleh lah ya. Masih daripada hamil misalnya. Nah ini kan jadi risikonya kan tambah berat ya. Risikonya tambah berat. Jadi kembali lagi, alhamdulillah anak-anak juga memahami gitu. Tapi memang saya mengalami ketika sepakat dengan suami. Jadi ketika anak saya masih kecil-kecil, suami saya bilang sudah, kita pokoknya harus ada satu yang di rumah. Kalau kamu mau kerja, saya di rumah. Tapi kalau
saya kerja harus sumbang. Jadi anak saya masih kecil-kecil, bayangkan ya, kecil-kecil. Jadi saya baru ketika anak saya terakhir itu TK, saya baru keluar, makanya saya terlambat. Teman-teman sudah dokter, saya baru keluar ngajar atau ke UGM, ya. Tapi sekarang ya sudah. Ya, sehingga anak saya dampingi sejak kecil, belajarnya aturannya itu ya. Jadi tidak kehilangan sosok ibu Ustazah ya. Berarti memang harus ada kerjasama antara ayah dan ibu. Jadi yang ngomong anak itu bukan cuma perempuan saja, tetapi juga laki-laki juga bisa diandalkan. Ya yang paling penting musyawarah itulah ya, bersamaan. Jadi suami saya bangsa agama ya, tapi ngantar sekolah itu ya suami. Jadi kuncinya adalah komunikasi dan diskusi. Iya, betul. Ya, Masya Allah, menarik sekali pembahasan kita dengan Ustazah Siti Aisyah. Kita masuk ke segmen tanya cepat Ustazah ya. Ya. Jawab cepat. Ini tanya saya cepat, generasi baby boomer dengan milenial beda. Ya, ini mudah Ustazah. Yang pertama, langsung berat. Pimpinan Pusat Aisyah atau pimpinan Pusat Muhammadiyah? Ya, pimpinan Pusat Aisyah lah ya. 2, ketua atau anggota? Anggota lah. Dakwah atau pendidikan? Dua-duanya boleh. Salah satu. Ya, pendidikan dulu. Pendidikan. Ya, pendidikan. Tafsir Al-Misbah atau Tafsir Al-Azhar? Al-Azhar. Al-Azhar. Buku Keluarga Sakinah atau Adabul Mar'ah fil Islam? Ya Allah, dua-duanya ya. Ya, Keluarga Sakinah. Keluarga Sakinah. Sosial atau ekonomi? Sosial. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha atau Maria Kiptiah? Aisyah radhiyallahu anha. Karena nama sama saja. Kaderisasi atau kajian ketarjihan? Kaderisasi. Menulis atau membaca? Apa ya? Ya membaca dulu ya. Membaca. Suara Aisyah atau suara Muhammadiyah? Suara Aisyah dulu. Suara Aisyah dulu. Yang terakhir, bakpia atau geplak? Bakpia. Baiknya. Sekali lagi terima kasih Ustazah Siti Aisyah sudah hadir di sini, dan bagi pemirsa Sobatmu semoga banyak ibrah yang bisa diambil dari kisah hidup, perjalanan maupun pemikiran dari Ustazah Siti Aisyah. Sekian podcast kami, saya Dewi Umaroh dan rekan saya Ilham Ibrahim. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.